Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatin Fahimah dengan NIM 200621100043. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan agama dan negara. Setiap individu dalam satu masyarakat selalu berinteraksi antara yang satu dengan yang lain, membentuk satu kesatuan dengan berpedoman kepada tata aturan yang kuat. Dalam hal ini, agama berperan mengatur kehidupan masyarakat sehingga mereka bisa hidup berdampingan dan saling membutuhkan. Begitu pula dengan negara yang merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah, memberikan tata aturan kepada masyarakat dengan membentuk satu tujuan bersama. Agama dan negara memang tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat, karena untuk mewujudkan cita-cita bersama, masyarakat perlu memahami nilai-nilai yang terkandung dalam agama dan negara, sehingga menuntut masyarakat mendalami apa itu agama dan apa itu negara dalam segala peran dan fungsinya, lebih-lebih di zaman yang serba modern ini. Selanjutnya, hubungan agama menurut paham teokrasi. Dalam paham teokrasi, hubungan agama dan negara digambarkan sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Negara menyatu dengan agama karena pemerintahan menurut paham ini dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan. Segala tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dilakukan atas titah Tuhan. Dengan demikian, urusan kenegaraan atau politik dalam paham teokrasi juga diyakinkan sebagai manifestasi Tuhan. Menurut paham sekuler memisahkan dan membedakan antara agama dan negara. Dalam negara sekuler tidak ada hubungan antara sistem kenegaraan dengan agama. Dalam paham ini, agama adalah urusan hubungan manusia dengan manusia lain atau urusan dunia, sedangkan urusan agama adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Dua hal ini menurut paham sekuler tidak dapat dipersatukan. Meskipun memisahkan antara agama dan negara, lazimnya negara sekuler membebaskan warga negaranya untuk memeluk agama apa saja yang mereka yakini, tapi negara tidak ikut campur tangan dalam urusan agama. Selanjutnya, menurut paham komunisme. Paham komunisme ini memandang hakikat hubungan agama dan negara berdasarkan filosofi dialektis dan materialisme historis. Paham ini menimbulkan paham ateis atau tak bertuhan yang dipelopori oleh Karl Marx. Menurutnya, manusia ditentukan oleh dirinya. Agama dalam hal ini dianggap suatu kesadaran diri bagi manusia sebelum menemukan dirinya sendiri. Hubungan agama dan negara. Tentang hubungan agama dan negara dalam Islam adalah agama yang paripurna yang mencakup segala-galanya, termasuk masalah negara. Oleh karena itu, agama tidak dapat dipisahkan dari negara, dan urusan negara adalah urusan agama. Dalam Islam ada dua model hubungan agama dan negara: hubungan integralistik, hubungan totalitas, di mana agama merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu, hubungan simbiosis antara agama dan negara. Terdapat hubungan yang saling membutuhkan, sebab tanpa agama akan terjadi kekacauan dan amoral dalam negara. Selanjutnya, agama yang benar wajib memiliki buku petunjuk dan pedang penolong. Hal ini dimaksudkan bahwa kekuasaan politik yang disimbolkan dengan pedang menjadi sesuatu yang mutlak bagi agama, tetapi kekuasaan itu bukanlah agama itu sendiri. Agama dan negara benar-benar berkeindahan tanpa kekuasaan negara yang bersifat memaksa agama berada dalam bahaya. Sementara itu, tanpa disiplin hukum wahyu pasti menjadi sebuah organisasi yang tiranik. Agama dan negara adalah dua anak kembar. Agama adalah dasar dan penguasaan atau kekuasaan. Negara adalah penjaga. Segala sesuatu yang tidak memiliki dasar akan hancur, dan sesuatu yang tidak memiliki penjaga akan sia-sia. Sebagai penganut agama dan warga negara, diharapkan kita bisa berpegang teguh terhadap tata nilai yang ada dalam ajaran agama dan aturan dalam menjalin hubungan dengan individu yang lain.
dalam masyarakat mewujudkan tujuan bersama. Kita tahu bahwa agama dan negara berperan mengatur masyarakat sehingga semua tingkah laku masyarakat harus didasarkan kepada aturan. Berikut adalah contoh kasus dalam hubungan agama dan negara di Indonesia. Terima kasih, sekian dari saya. Bila ada salah kata atau kurang dalam penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.